Ya, ketemu lagi saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan berbagi tips seputar komputer atau laptop ya. Dalam beberapa kasus di sini saya akan dapat ini tidak tahu beliau yang ngasih alamat rumah saya siapa, padahal saya tidak servis laptop tapi dipercayai untuk memperbaiki laptop. Laptop ini tadi masuk posisinya tidak menyala mbak ya, menyala cuman masuk di BIOS. Jadi tidak bisa masuk ke menu begini, tidak, dia hanya masuk ke menu BIOS. Setelah saya cari-cari tahu, walaupun dipasang pakai keyboard internal pun tidak bisa masuk ke menu ya. Di sini saya menyimpulkan kerusakan ada di keyboard mbak. Ada dua macam model keyboard laptop, yaitu keyboard yang bisa dilepas dari luar dan keyboard yang harus melakukan pembongkaran total jika mengalami masalah. Seperti kasus yang ini kerusakan berada di keyboard, dan untuk penanganannya ada harus mengganti mbak ya. Ini ngomong-ngomong kok enggak mau nyala ini ini. Saya coba colok mouse. Oh bisa mbak, bisa menyala. Untuk kasus kerusakan keyboard yang sudah parah, yaitu dengan cara mengganti. Pertanyaannya, bagaimana jika kita mungkin kekurangan dana untuk pembelian si keyboard, atau mungkin dari segi komponennya yang mungkin susah dijangkau atau perlu pemesanan untuk model begini. Untuk posisi saya di Sulawesi mbak ya, untuk mencari keyboard begini tuh tidaklah mudah. Di toko-toko komputer pun kadang-kadang nggak susah ya, perlu pemesanan, karena keyboard yang begini ini agak susah, kecuali kalau keyboard model yang bisa dilepas dari luar. Nah itu kebanyakan toko-toko menyediakan, tapi kalau yang begini kadang-kadang kita harus memesan. Pertanyaannya, ya kalau sudah ada dana, kalau tidak ada dana bagaimana? Begini mbak tipsnya, bisa menggunakan keyboard eksternal begini untuk teman-teman, karena untuk keyboard yang begini emang agak susah mbak ya, harus melakukan pencarian pemesanan dengan cara memesan online. Pertanyaannya, ini laptop tadi kasusnya tidak bisa masuk ke menu mbak. Kok sekarang bisa masuk ke menu? Begini mbak, ini tadi posisinya saya bongkar dan saya cabut keyboard fleksibel keyboard yang tertanam ini. Jadi keyboard yang tertanam ini kita lepas. Tujuan saya membuat video ini yaitu supaya laptop setidaknya sementara waktu bisa dipakai dengan menggunakan keyboard eksternal. Jika mungkin ada rezeki bisa mengganti yang bawaan. Pertanyaannya, mungkin kita ada di pelosok, terus mungkin malam atau mungkin penting sekali, bagaimana saya menggunakan laptop semuanya belum ada keyboard eksternal, atau mungkin kita lagi darurat, sementara di sini posisinya model begini, atau mungkin kalau malah terpaspot, terus bagaimana saya mau masuk ke menu, sementara masuk ke menu memerlukan keyboard eksternal. Atau keyboard yang di sini saya memberikan solusi ya, solusi darurat murah meriah untuk menangani kasus keyboard. Jadi solusi darurat yaitu dengan menggunakan keyboard yang berada di sistem, yaitu untuk caranya ini memakai Windows 8 mbak ya.
ini memakai Windows 8. Setelah saya cek, ini memakai Windows 8. Aduh, tunggu dulu Mbak, saya cek menggunakan Windows 8. Ini posisinya bisa kita lihat, bisa si laptop ini tertanam software Windows 8. Caranya bagaimana? Begini Mbak, maaf ya, ini bukan maksud untuk mengajari, khusus yang belum tahu saja. Bisa diklik di start menu. Maaf, video saya tidak ambil pakai desktop supaya enak. Bisa kita cari di sini keyboard. Sebenarnya untuk Windows 8, Windows 10 itu agak ribet Mbak start menunya. Untuk mempermudah start menu nanti akan saya bahas di lain waktu untuk mempermudah akses. Karena untuk di sini ya kita cari gambar keyboard. Kita cari dulu gambar keyboard di mana, yaitu di sini Mbak. Ini on and keyboard nih kan. Klik, caranya klik kanan Mbak, terus klik pin start menu from caranya ini, terus klik pintu, terus klik satu lagi. Tunggu dulu Mbak, coba kita lihat sudah muncul belum di desktop atau di sini. Ini sudah ada Mbak di jajaran start menu. Di jajaran start menu sudah ada ya. Ini caranya bagaimana? Begini Mbak, kita klik atau kita klik dulu Mbak ya. Nah, muncul begini. Ini keyboard Mbak, kita akan pergunakan di saat darurat. Pertanyaannya bagaimana jika posisi terpaspot laptop kita? Supaya aman kan kita harus mungkin memasang password. Otomatis si keyboard tidak akan bisa tampil di bot Mbak. Jadi begini, untuk menampilkan ke bot atau di startup, kita bisa lakukan langkah seperti ini Mbak. Setelah keyboard terbuka, bisa kita klik ini option. Maaf Mbak, bahasanya agak berantakan. Terus kita klik ini, sebentar kita sisihkan. Terus di sini bisa kita bacaannya kira-kira begini. Kita centang, terus kita klik tulisan ini, terus kita klik seperti ini. Kita klik ini, erase for access, EAC for access. Setelah muncul menu begini, kita klik ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Mbak. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita beri centang di perintah ini. Kita beri centang di sini. Ini bisa kita lihat, kita centang di sini, dua-duanya kita centang. Terus setelah itu ini perlu centang enggak ya? Tidak usah Mbak ya, kita coba dulu karena saya jarang mencoba untuk trik ini. Coba kita tes, baru kita klik sini, klik apply, terus nanti klik OK. Klik apply, terus klik OK. Terus di sini lagi kita klik OK lagi. Oke. Terus di sini kita tutup dulu keyboardnya. Kita tutup juga di sini.
kita klik OK juga di sini. Nah setelah itu Mbak, nah, untuk mengetikkan ini bisa kita mengetik Mbak, bisa klik ini, bisa klik ini. Coba kita nanti matikan Mbak ya, kita coba matikan. Bagaimana, kebetulan ini laptop ada paspornya, laptop ini ada paspornya. Kita coba cek, kita matikan dengan cara ini Windows 8 Mbak ya. Kita matikan, nggak usah kita restart Mbak ya, supaya langsung kita matikan saja. Nanti muncul apa tidak setelah kita matikan, kita nyalakan. Anggap ini rusak dan keyboard pun tidak punya. Mungkin kita lagi di tempat saudara, main saudara bawa laptopnya rusak mendadak atau bagaimana Mbak ya. Anggap saja di situasi darurat. Sekarang coba kita kasih nyala. Kita coba tes kasih nyala, dimaklumi Mbak. Oh, belum nyala tadi ya. Kita coba tes kasih nyala. Begitu kalau Windows agak lama Mbak ya, kadang-kadang matinya agak lama. Proses Windows loading bisa kita lihat, keyboard pun ikut on di boot, dalam artian sebelum masuk menu dia ikut on. Dalam beberapa kasus kita kan mungkin perlu memasakkan paspor atau apalah pengaman ya, kira-kira begitu intinya, untuk mengaman supaya laptop kita atau komputer kita tidak diakses sama anak-anak atau mungkin pihak-pihak yang tidak kita inginkan. Seperti yang kita lihat, tampilan seperti ini, belum kelihatan menu paspornya karena kita belum klik. Sekarang coba kita klik ini, kita klik. Nah akan muncul menu paspornya. Jadi kesimpulannya, kalau cuma menanamkan keyboard di start menu, dia tidak akan tampil di sini. Jadi kita bisa menyala, laptop bisa menyala, tapi tidak bisa login, sama dengan bohong. Jadi tidak bisa terpakai, harus memerlukan yang begini kalau posisi terpaspor. Jadi caranya bagaimana ya? Caranya seperti yang tadi untuk Windows 8 ini Mbak ya. Untuk Windows 10 atau Windows 7 nanti kalau kebingungan akan saya bikinkan tutorial sendiri. Ini kebetulan ada paspornya Mbak ya, saya kasih masuk dulu. Dibawakan paspor tadi S. Kita enter, masuk. Posisi masuk pun keyboard ikut startup. Jadi settingan tadi yaitu membuat keyboard on di dua fase. Dalam artian ini fase masuk menu dia ikut on. Jadi kalau tidak suka mungkin mengganggu, bisa kita tutup. Nanti suatu saat kita pakai, seumpamanya saya bikin mengetik, umpamanya bisa mengetik, bisa kita tekan yang di bawah ini Mbak, yang di bawah ini bisa kita tekan. Jadi kita tekan begini ya, mengetik. Mungkin tidak terlalu leluasa Mbak ya, mungkin tidak terlalu leluasa, tapi setidaknya bisa kita pakai pada saat darurat. Nah ini akan on di start menu, di start menu juga ada. Pada saat menyala juga dia tampil. Pada saat masuk menu di bot Asus terus masuk paspor pun dia naik. Kita ulangi sekali lagi Mbak ya. Kalau tadi posisinya di shutdown, sekarang kita di restart. Masuk apa tidak? Kita posisinya kita restart. Apakah dia juga nongol pada saat kita restart? Mohon maaf Mbak ya, tidak saya rekam versi desktop karena masih
belajar juga dalam perekaman ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya kedepannya ya buat teman-teman. Mungkin keyboardnya rusak ini dan mungkin mau beli eksternal bisa menggunakan begini, bisa menggunakan yang tipis atau apa terserah. Mungkin dananya belum cukup, bisa menggunakan keyboard eksternal dulu ya. Tapi kalau mungkin posisinya jauh, toko atau apa mendadak rusak, bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi setidaknya kita bisa mengoperasikan laptop kita atau komputer kita di saat-saat darurat tentunya. Mungkin lagi di kampung atau di mana ya. Untuk keyboard yang begini memang agak sulit Mbak ya, agak susah nyarinya ya. Yang keyboard yang ditanam ini harus kita buka semua. Ini tadi masuk posisinya tidak menyala Mbak, masuk BIOS. Intinya ada tombol yang aktif, jadi tertekan terus, jadi tidak bisa di apa ya, diakali. Mau dipencet-pencet apa semua tidak bisa, karena memang sudah keyboardnya memang sudah parah. Jadi harus ganti atau memakai eksternal. Kebetulan ini punya tadi dari bapak siapa nih tadi ya, punyanya bapak siapa tadi saya lupa. Beliau mempercayakan kepada saya untuk membongkar dan bagaimana caranya supaya bisa dipakai. Di beberapa kasus kita perhatikan Mbah ini ya, agak lambat dia naik keyboardnya ini, tapi agak lambat, tapi tetap dia naik Mbah. Tapi dia agak lambat seperti kita lihat tadi, keyboardnya belum naik ya, dia naik tapi lambat, kira-kira begitu Mbah. Paspornya tadi apa ya? Oh iya, kita coba masukkan paspor dulu. Dan sudah login. Sekarang coba kita tes mode slave. Bagaimana? Apakah dia kalau mode slave dia berfungsi? Kita coba lihat. Masuk mode ini kan ada 3 perintah Mbak di sini. Ada shutdown, ada restart, ada slave. Sekarang coba kita pilih mode slave. Nah, kita masuk mode slave Mbak. Tunggu. Lampunya mana? Lampunya belum masuk mode slave. Sekarang sudah masuk ya. Coba kita tes, nyalakan. Masuk ke, nah posisi keyboard pun ikut on. Jadi buat sobat, teman dan mbak-mbak semua, mungkin ke depan mungkin mendapati kasus seperti ini bisa dipraktekkan seperti ini. Jadi nanti kalau sekiranya bingung atau bagaimana bisa komen di bawah ya. Jadi kan ini berhubung dapat yang masuk ini Windows 8 yang jadi ya terpaksa di Windows 8. Nanti kalau mungkin yang bingung di Windows 7, Windows XP atau Windows 10, coba di komen, nanti akan saya bikinkan untuk di versi Windows 7, Windows 10 atau apa ya. Kira-kira begitu saja Mbak ya. Coba kita tes login. Oh ya, ndak bisa Mbak ya, lupa. Yes. Nah, kita sudah masuk di Mbak. Oke, sip. Jadi kesimpulannya simpel Mbak ya. Untuk tips ini mungkin banyak yang belum tahu. Jadi saya share, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya ya buat saudaraku semua. Pada saat mungkin kita lagi darurat atau apa, tentunya kita sangat kebingungan untuk menerapkan yang begini. Settingannya seperti tadi ya, seperti yang panjenengan lihat tadi ya. Ya kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips masalah keyboard darurat di OS 8 atau di Windows 8. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya ya. Harapan mudah-mudahan semuanya selalu diberi sehat ya untuk teman-teman semua.
Dan untuk tips yang lainnya akan menyusul, mudah-mudahan diberi umur panjang ya untuk berbagi lagi ya. Kalau kayaknya itu saja Mbak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman dan Mbak semua. Jangan lupa bahagia dan banyak mengucap rasa syukur tentunya. Akhir kata, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.